kata orang, kegembiraan itu kalau dibagi akan jadi berlipat-lipat. Betul atau betul? Maka dalam renungan ini saya akan menyampaikan kegembiraan saya atas 40 tahun supaya 7 tahun saya dengan Romo Muji bersama-sama merayakan ini. Tabisan diakon kami bersama-sama 35 diakon dari berbagai macam keuskupan dan ordo kongregasi di Yogyakarta. Lalu Romo Muji ditabiskan pada tanggal 30 Desember 1982. Saya ditabiskan 7 hari kemudian tanggal 6 Januari 83. Jadi saya harus hormat pada Romo Muji karena itu adalah imamat meski hanya 7 hari saja. Nah, kalau kita lihat juga mereka yang ada di depan untuk menunjukkan bahwa kita itu berasal dari pokok anggur yang sama. Apakah itu MSF, apakah itu diosesan, apakah itu Yesuit, kita itu dari pokok anggur yang sama. Misalnya mulai dari Romo RW, tugasnya apa? Mendampingi keluarga-keluarga yang ada di Keuskupan Agung Jakarta. Romo Bintoro itu mendampingi tentara-tentara Angkatan Udara. Romo Roswan itu menjadi prokur misi MSF, revolusi misi MSF. Romo Muji setahu saya dia profesor. Itu Romo Muji, filsafat. Romo Bagio setahu saya mantan Dirjen Keuskupan Agung Jakarta dan Abang Yamina ini. Pastor mereka pun bukan. Sampai mana? Kelihatan bahwa kami itu imam itu adalah seperti yang dikatakan oleh Romo Kardinal dan Romo Atmojo. Ketika tanggal 3-4-5 kami mengadakan Triduum persiapan 40 tahun imaman kami di Girisota, dia menekankan bahwa pertama-tama kita adalah orang yang dipermandikan, yang dibaptis sebagai orang Kristen. Yang kedua, kami mendapatkan tabisan imamat. Tapi tabisan imamat itu tiada lain ada sesuatu yang ditujukan untuk umat. Dikatakan bahwa seperti mungkin tidak kita sukai, imam itu seperti keledai tunggangan Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus menarik ke kanan, kami harus jalan ke kanan. Kalau ke kiri, kita ke kiri. Kalau menghadapi umat, kita harus sabar ke belakang dahulu. Ya. Dan inilah yang kami jalankan. Kami lepas dari Tuhan Yesus. Kami lepas dari Tuhan Yesus yang melarang kami. Kami bukan apa-apa. Kadang-kadang juga ada rasa khawatir. Kalau di dalam kehidupan sebagai imam, itu kan di mana-mana disanjung ya. Kalau saya berkunjung ke Kuba, semua orang ingin foto dengan saya. Kalau saya pergi ke Madagaskar, orang juga ingin foto dengan saya. Kalau saya pergi ke Norwegia, orang ingin foto dengan saya. Itu bisa jadi melemahkan bahwa saya ini tidak berarti di hadapan Tuhan Yesus tanpa Tuhan sendiri yang membenarkan. Maka tolong doakan supaya para imam kami yang ada di sini itu menjadi imam yang rendah hati, imam yang tahu bahwa kami adalah hamba-hamba Tuhan Yesus untuk membantu sesamanya. Dan inilah yang kita rayakan. Kita bersyukur bahwa kami yang sederhana, kami yang tidak berjasa banyak ini dipakai untuk Tuhan untuk sesuatu. Siapa kami? Ya, kalau di dalam Injil dikatakan bisa kita lepas dari pokok anggur, nanti kita bukan apa-apa. Maka itu bukan hanya imam, tapi kita semua sebagai orang Kristen. Tanpa iman kita, tanpa doa kita, tanpa arah kita pada Yesus, kita bukan apa-apa. Dan Romo Muji sejarahnya panjang.
Di sejak tingkat 4 di Kendungan, kami sudah bersama. Waktu itu pengurus SEMA bersama, dia ketuanya, saya wakil ketuanya. Lalu kita diskan dan saya katakan dia pun bersama. Belajar di rumah lagi bersama dan fakultas yang sama. Setelah itu kami juga menjadi pengurus Ikatan Rohaniwan Katolik di Kota Abadi, yang anggotanya ada yang beberapa bercoba di sana itu dulu berencana. Dari situ dan kebetulan Romo Puji kakaknya juga mengajar di SMA Regina Pacis di Usuli Solo. Kakak saya demikian juga. Dan pada waktu kami bisa berdana di Paroki Gereja Solo Santo Paulus, kita juga bisa bersama. Sayangnya waktu itu 3, yang 1 tahun lalu, yang pastor polisi Romo Hardo itu sudah dipanggil Tuhan. Lalu ketika kami TDU di Girisonta, saya cari-cari Romo Sumo, Romo Wisnu yang dulu pastor katedral, yang sudah meninggal. Jadi angkatan kami 2 sudah meninggal. Nah, dari situ kami merefleksikan, ternyata kehidupan kami sebagai seorang imam itu adalah sesuatu anugerah, bukan karena jasa kami. Siapa saya dari jauh sana di Sukoharjo, tapi ternyata dari Sukoharjo pun ada sesuatu yang baik juga. Dan mengapa kami bisa seperti itu? Karena hubungan Anda semua, doa Anda semua, juga kadang-kadang kritikan. Maka saya gembira bahwa sore hari ini pertama-tama yang punya ide ketika saya bicara itu dengan mantan Romo Virgen kita, Romo Subagio, meskipun ada Subagio lain, tapi Peter Subagio yang ada di sana, Australia, tapi hatinya Indonesia, warga negara Indonesia. Teman kami di rumah, tapi dia tidak setia di rumah, sudah pulang meninggalkan kami di rumah. Lalu di sana ada Suster Mukti juga lama di rumah, ada Suster Clara yang lama di rumah yang kami bersama-sama. Dan kami merasakan bahwa kita mengemban tugas yang sama. Entah kongregasinya apa saja, entah itu awal, entah itu siapa. Maka saya bersyukur setelah Romo Bagio punya ide itu, lalu Isau terus masuk bersama dengan kongres yang di sini ketuanya Pak Yusinus Prastowo, yang bisa berdiri sebentar Pak Pras. Terima kasih. Lalu IKVT, Ikatan Alumni Fakultas Teologi Kendungan, silakan Mas Pin untuk berdiri. Sekarang tinggalnya di Bandung, yang kedua Ikatan Alumni Fakultas Teologi di Kendungan, dan juga dari keluarga, juga dari Anda semua yang kami kenal tak lewat apa saja. Ada yang sudah lama tapi tidak lapor, ada yang belum lama kami kenal, dan ini semua menjadi dorongan bagi kami ketika kami mengalami kesulitan dalam tugas-tugas imam atau kepribadian kami. Ya, menjadi jenderal itu enak. Ya, fotonya saya kirim dan komentarnya orang fotonya bagus-bagus. Ya, foto ratusan pilih satu kan bagus isinya. Nah, tapi juga kadang-kadang di mana-mana disambut, diberi makanan yang enak dan sebagainya. Saya mengalami itu sudah ketika menjadi asesor